Shalom semuanya, selamat datang di channel saya ya. Di video kali ini saya mau membagikan lagi aktivitas saya di pagi hari setelah mengurus anak-anak berangkat sekolah ya teman-teman. Seperti biasa, bagaimana kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu semangat, selalu sehat, bahagia dan tetap strong ya dalam membersamai keluarga di rumah. Semoga para ibu-ibu, bunda-bunda yang ada di rumah yang lagi bermalas-malasan, semoga jadi semangat ya dalam bersih-bersihnya setelah menonton video ini. Seperti biasa, diawali dengan sapu-sapu rumah dari belakang sampai ke teras depan, semua dibersihkan sambil melap-lap meja, melap-lap perabot yang kotor dan diselingi dengan melap-lap kaca. Semua dilakukan dengan sendirinya. Beginilah aktivitas saya, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang semua saya lakukan sendiri. Ini setiap anak-anak sudah berangkat sekolah, saya selalu pasti bersih-bersih. Cuma kadang malas ngerekord ya teman-teman. Jadi kalau ada momen yang tepat, saya bisa ngerekord. Pekerjaan di rumah setelah mengurus anak-anak sekolah sudah menjadi kebiasaan ya, cuma kadang lagi malas upload atau kadang memang sama sekali nggak direkord karena lagi malas aja. Di sini saya juga merekord semua kegiatan saya di pagi hari supaya menyemangati bunda-bunda yang ada di rumah ya, bahwa meskipun di rumah kita tetap produktif dalam hal bersih-bersih rumah, mengurus anak, masak dan lain-lain. Nah kan padahal di sini tiap hari pagi sore saya menyapu ya. Menyapu pagi sore tetap aja debunya di mana-mana. Entah dari mana sumbernya, yang jelas kalau dari pagi misalnya kita nggak sapu, sapunya nanti di sore, itu debunya banyak sekali. Karena mungkin dibawa angin kah, dibawa apa entah juga, yang jelas debunya itu luar biasa. Kalau sudah lewat dari satu waktu disapu, sudah luar biasa debunya. Jadi berdiam diri di rumah itu bukan berarti kita bermalas-malasan ya, apalagi kalau di rumah sendiri. Di rumah sendiri itu kayak lebih termotivasi untuk bersih-bersih. Rasanya enak sekali kalau rumah itu bersih, rapi, kayak sendiri itu yang menikmati. Apalagi kalau anak-anak lagi di sekolah kan. Tapi kalau anak-anak sudah pulang, ya pasti rumahnya sudah mulai berhamburan. Tapi ya enggak apa-apa, dinikmati. Begitulah namanya juga anak-anak. Dunianya memang hanya bermain tapi tidak bisa dirapikan. Tapi ya it's okay, karena sudah begitulah anak-anak. Jadi saya sebagai ibu harus pintar-pintar bagi waktu, apa yang harus duluan saya lakukan di pagi hari, sesempat mungkin semua bisa beres sebelum anak-anak pulang sekolah. Jadi awal nyapu, ngepel, nanti lap-lap apa semua perabot. Nanti saya pelan-pelan duduk menyicil setrikaan, biar padahal setrikaannya itu setiap hari nyetrika, tapi setiap hari juga numpuk bertambah setiap hari. Jadi di sini saya tidak vakum ya, karena soalnya biasanya seminggu sekali pas ada Pak suami yang bantu baru saya bisa, soalnya karpet lumayan berat ya untuk digeser-geser ke sana kemari. Jadi saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan yang semampu diri saya. Kalau yang sudah berurusan dengan berat-berat itu kayaknya harus minta bantuan sama suami. Jadi nanti suami libur kerja baru saya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan tapi butuh bantuan, begitu ya teman-teman. Jadi begitu, karena di komplek rumah kan lumayan nih dekat sawah. Jadi banyak tuh kayak hewan-hewan, burung-burung begitu yang berterbangan membawa rumput. Jadi di teras ini meskipun tidak ada orang yang lewat, tidak ada orang yang duduk, tidak ada orang yang nongkrong di situ, tetap ada saja rumput yang datang, misalnya rumput liar yang kering sampai ke halaman, sampai ke teras, sampai ke atas kursi, atas meja. Jadi harus tiap hari, memang benar-benar tiap hari dibersihkan ya teman-teman. Ya seperti biasa, setelah menyapu itu pasti ngepel. Itu kan sudah pasangan serasi. Pekerjaan yang memiliki pasangan paling serasi itu ya sapu sama ngepel.
Di sini saya juga tiap hari harus ngepel teman-teman, soalnya kotoran cicak luar biasa kalau pagi. Jadi lantai itu yang putih itu berbercak-bercak hitam karena kotoran cicak. Jadi kalau ndak dipel itu jelek sekali kelihatan ya, seperti jorok sekali kayak itu. Jadi tiap pagi itu harus ngepel dulu. Setelah menyapu itu pasti ngepel, meskipun tidak sampai ke sela-sela apakah, yang penting yang dilewati dulu yang kelihatan itu saya pasti pel, pakai pel basah sama Wipol, semprotan Wipol. Kalau ndak begitu, aduh, rumahnya kotor sekali, bercak-bercak hitam di lantai, merusak pemandangan luar biasa. Terus ngepelnya itu harus dari depan dulu, baru ke belakang ya. Area paling terakhir dipel itu ya dapur, karena supaya alat pel, kotoran yang di alat pel itu nggak kemana-mana. Jadi ya di depan ya bersih dulu, biasanya kamar, terus ruang tamu, terus nanti terakhirnya dapur. Jadi terarah, yang dari depan kan tidak terlalu kotor, nanti di belakang meskipun kainnya itu dibilas, jadi tapi saya tetap begitu rutenya kalau ngepel, jadi biar terarah dan tidak campur aduk dari ruang tamu ke dapur, dari dapur ke ruang tamu. Seperti itulah teman-teman. Ya, memiliki rumah yang bersih itu ternyata susah, butuh energi, butuh tenaga. Ini seperti saya lap-lap kaca, ini kaca tiap hari dilap, dibersihkan. Tapi namanya ada anak kecil, nanti dia kaca, nanti dia habis pegang coklat, pegang ke kaca lagi, habis pegang coklat, pegang ke tiang sekatan itu. Jadi kalau dia misalnya kita lewati satu hari untuk tidak dibersihkan, itu luar biasa kotorannya sampai mukanya orang biasanya anak kentara kalau ngaca di situ itu. Jadi harus tetap dibersihkan pakai pembersih kaca. Itu tiap pagi sudah rutinitas, nggak pernah bisa di skip itu. Pokoknya harus dilakukan, kalau tidak ya itu pasti kacanya kabur, blur begitu kalau orang ngaca. Jadi ya sudah, tetap strong lah membersihkan rumah. Jadi ibu rumah tangga itu bukan berarti dia tidak bekerja, tapi dia memiliki segudang pekerjaan di rumah. Meskipun tidak bisa membantu menghasilkan, meskipun tidak bisa membantu secara finansial, tapi ibu rumah tangga itu luar biasa, bisa mendidik anak, membersihkan rumah, mengurus suami, semua dilakukannya. Tetap semangat, karena hadiahnya adalah surga insya Allah, amin. Pokoknya menyapu itu paling ribet karena harus geser sana geser sini. Jadi saya menyapu di teras itu sapunya lain ya, nggak sama dengan sapu yang dipakai di dalam rumah. Jadi harus beda, karena di luar itu kotor, jadi sapunya itu ya tetap harus konsisten dengan satu sapu untuk di teras dan satu sapu untuk di dalam rumah. Kalau nggak begitu ya teman-teman, aduh, beleberan kesana kemari, yang dari teras dipakai sapu di dalam, yang di teras itu kan kotor, banyak kotoran, bekas sendal, kotoran dari mana-mana tercampur sudah di luar rumah itu jadi satu. Jadi begitu. Nah di sini saya pasti langsung lap-lap kaca, tapi lap-lap kaca itu pasti dilakukan hanya seminggu sekali lah. Biasanya 2 minggu sekali juga. Kalau kadang capek ya di skip aja dulu, semampunya saya bekerja. Tapi kalau untuk lap-lap perabot, lap-lap yang dilewati, yang tiap hari dilihat itu nggak bisa di skip. Itu dan memang harus tetap dilakukan meskipun tidak terlalu bersih, yang penting sudah melap debu, sebagian besar sudah hilang, ya sudah lumayan lah, hati sudah senang. Kalau nggak dilap ya gitu deh, debunya di mana-mana. Berhubung kacanya ini biasanya 2 minggu atau seminggu sekali dilap, jadi kotorannya banyak ya, masih dengan kotoran cicak, bunda-bunda. Kotoran cicak melengket di mana-mana dan sangat susah dibersihkan. Jadi saya pakai kain basah dulu. Setelah kain basah dilap, baru saya pakai celing pembersih kaca itu. Kalau langsung celing, kotorannya nggak mampu membersihkan. Mampu sih sebenarnya, cuman kotoran cicaknya malah kemana-mana dia. Jadi harus pakai lap satu, dilap dulu, terus pakai celing baru saya lap. Jadi belum berakhir ya teman-teman. Di sini masih ada momen mencuci. Saya di sini mencuci itu setiap hari. Karena kalau saya mencuci 2 atau 3 hari sekali, pakaian itu numpuk luar biasa. Karena anak-anak tiap hari ganti baju tuh satu hari itu sampai 3 kali. Terus belum
sebelum saya. Ini pisah, belum lagi yang saya cucinya pakai tangan ya teman-teman. Kalau soalnya suka dipisahin tuh, kalau pakai baju putih atau baju sekolah anak-anak tuh saya cucinya pakai tangan, dikucek, disikat. Kalau baju rumah, ya baju harian tuh saya cucinya pasti di mesin cuci. Sama celana levis suami saya pasti cucinya di mesin. Jadi harus tiap hari mencuci. Kalau tidak mencuci tiap hari, pakaian numpuk, setrikaan numpuk. Jadi saya nyicil biar nggak terlalu numpuk. Saya sambil bersih-bersih itu tadi, debunya yang dari dalam rumah itu kan dibuang keluar. Sampai di luar di garasi bercampur dengan kotoran ban mobil, tambah banyak debunya. Jadi dan membersihkan itu menjadi apa sih, sudah jadi rutinitas setiap hari yang tidak bisa dilewatkan sama ibu rumah tangga. Nah, di sini selain bersih-bersih juga teman-teman, saya pasti setelah nyapu, ngepel, semuanya beres, saya pasti menyapa tanaman-tanaman saya ya teman-teman. Karena saya salah satu wanita yang pecinta bunga gitu. Jadi bunga itu kayak memberikan kesegaran, memberikan kesejukan, memberikan kesenangan hati bagi saya yang stay at home, tetap setia di rumah. Tapi saya punya teman, meskipun temannya tidak bisa bicara, tapi saya punya naluri, punya rasa sayang sama tanaman-tanaman saya. Jadi ini saya rawat seperti anak saya sendiri. Sekian dulu video dari saya ya. Semoga video ini warahmatullahi wabarakatuh.